Oke teman-teman, sebuah video singkat aja buat teman-teman. Sebuah reaction saya terhadap PPKM yang sudah berjalan mulai dari selesai 20 Juli ini dan akhirnya diperpanjang lagi sampai 25 Juli. Menurut saya sebagai tenaga kesehatan, PPKM ini sesuatu yang tidak efektif. Bukan karena idenya teman-teman, sebenarnya ya dasarnya sama kan, lockdown, kita tahu tidak boleh beraktivitas di luar rumah dan lain-lain. Cuma yang jadi saya masalahkan adalah mobilitasnya. Lockdown mungkin terjadi di Jawa, Bali katanya aturannya PPKM, tapi sayangnya antar kota itu kan tetap tidak ada pembatasan yang jelas. Mungkin beberapa tempat dilakukan penyekatan, tapi cuma rerouting aja supaya jalannya tidak semudah itu. Tapi kalau muter-muter kan tetap bisa masuk. Yang jadi masalah lagi nih, misalnya di kota besar mungkin belum selesai kasus COVID-nya. Di daerah-daerah ini, kota-kota kecil di sekitarnya itu sudah membaik. Tapi yang terjadi adalah kemasukan terus orang-orang yang dari Surabaya. Mereka paginya mungkin kerja ke Surabaya, terjangkit, pulang membawa ke keluarganya. Yang terjadi akhirnya outbreak lagi di daerah-daerah. Ya kalau ini terjadi terus-menerus, otomatis rumah sakit juga ujung-ujungnya akan kolaps, bed akan penuh juga. Kasus-kasus yang parah, yang berat tentu harus dirawat di kota besar, tidak bisa dirawat di daerah juga. Dan akibatnya kota besar tentu akan penuh terus rumah sakitnya. Orang-orang Surabaya yang mungkin butuh tempat juga, ya tidak akan dapat kebagian gitu. Yang terjadi adalah sekarang solusi dari pemerintah adalah membuka terus sarana-sarana kesehatan baru, rumah sakit darurat. Ya saya apresiasi, cuma dalam artian tenaganya tidak semudah itu juga menyediakan dokter, perawat yang sudah terlatih juga yang bisa menangani. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau misalnya memang mau membatasi pergerakan masyarakat Indonesia di dalam negara sendiri, ya tentu tolong juga border itu dijaga juga dong. Ya jangan sampai tenaga kerja asing masuk terus, kan gunanya apa juga. Kalau teman-teman ingat juga waktu awal-awal kasus sempat ada berita di mana ada oknum yang petugas karantina ini yang meloloskan orang-orang India. Waktu itu kan lagi heboh-hebohnya varian Delta ini yang di India, lagi outbreak-outbreaknya, lagi heboh-hebohnya di India. Kok bisa malah diloloskan? Ya kan, betapa memalukannya gitu loh tindakan itu. Coba kalau itu ketat, benar-benar dijaga, ya mungkin Indonesia tidak akan separah ini. Virus varian Delta tidak akan masuk ke Indonesia separah ini sekarang. Bahkan sampai Indonesia sekarang jadi epicentrum Asia, pusat penyebaran varian Delta. Kan menyedihkan ya sebenarnya teman-teman ya. Kalau saran saya sebenarnya, ya PPKM ini harus dijalankan dalam artian ada aturan teknis yang jelas, sehingga setiap daerah itu punya standarisasi yang sama. Sekarang dibikin katanya ada level 1, 2, 3, 4 nanti. Ini bukan sesuatu yang baru teman-teman, sebenarnya ini sudah terjadi juga di Jerman ya. Ada saudara saya di sana, saya sempat konsultasi juga. Di Jerman itu sudah dibikin aturannya. Jadi contoh misalnya ada 100 case per hari positif ya, yang baru per hari. Aturannya jelas bahwa mall akan langsung tutup, tidak boleh, restoran tidak boleh makan di tempat. Terus setelah itu semua orang wajib masker dimanapun mereka berada, kecuali di dalam rumah sendiri tidak perlu. Nanti kalau case-nya turun di bawah 50 kasus per hari, oke, nanti restoran sudah boleh dine-in tapi 50%, mall sudah boleh buka tapi pengunjung dibatasi jamnya supaya tidak crowded. Terus setelah itu event-event ada yang boleh dilakukan, batas orangnya berapa, kapasitas, itu teknisnya semua ada diatur jelas. Kenapa menurut saya bagus? Karena ini akan memudahkan masyarakat. Masyarakat sehingga tahu, dia kalau mau bikin acara, dia mau bikin kegiatan, dia mau menghidupi hidupnya, cari kerja dan lain-lain, dia tahu prosedur apa saja yang harus dia jalankan. Bukan seperti sekarang di Indonesia, kita bikin A, tapi situasi memburuk, setelah itu nanti, wah baru keluar aturan baru lagi. Sekarang PPKM berlaku, aturan PSBB sudah nggak berlaku kan? Mana yang aturannya yang bilang nggak boleh kumpul 4 orang dan lain-lainnya, sudah nggak ada, aturannya sudah hilang semua. Sehingga akhirnya terlalu banyak aturan, masyarakat pun jadi bingung. Dan yang kedua menurut saya, kalau memang mau diterapkan diperpanjang lagi, tolong masyarakat-masyarakat yang khususnya yang ekonomi kelas bawah, tolong dibantu dihidupi. Artinya bansos harus berjalan dengan tepat. Dan kalaupun mungkin tidak dalam bentuk bantuan uang, ya paling tidak manfaatkanlah, bentuklah ada dapur-dapur umum gitu, sehingga masyarakat-masyarakat dengan ekonomi kelas bawah ini juga tetap bisa hidup, bisa dapat makan. Intinya kan mereka itu cari kerja untuk bisa makan. Kalau mereka bisa dipenuhi kebutuhan makannya, mereka juga bisa tahan kok untuk survive, untuk stay di rumah selama mereka juga bisa dihidupi makannya. Ya ini libatkanlah UMKM yang
bergerak di bidang konsumsi, di bidang makanan juga kan bisa dibantu juga, sehingga roda ekonomi juga bisa bergerak sedikit. Ya ini pendapat saya pribadi, saya bukan seorang pakar epidemiolog atau pakar karantina apapun ya, enggak, saya cuma dokter umum. Tapi mungkin ini pandangan saya, reaction saya terhadap PPKM. Kalau teman-teman setuju boleh komen, kalau ada ide lain mungkin yang mau dijadikan saran untuk pemerintah juga boleh komen juga. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Stay safe teman-teman. Bye-bye.